Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Haddad Haji Jazul Arab. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah Maulana, Bapak pengurus, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita pada kesempatan yang berkah dan di tempat yang mulia ini, alhamdulillah kita kembali hadir bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan kehadiran Tiang Pembosani di tempat ini, di acara yang mulia ini, Allah mencatatnya sebagai tambahan amal ibadah kepada kita. Oleh karenanya, bar biasa untuk menyempurnakan majelis niki, mari kembali kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'al as-samaa'a lana sabilan ila ridhaka wa la taj'alhu sababan fi ghadabika wa iqabika warzuqna husnal qawli wa husnal amali wa thabbit aqdamana ala mahabbatika wa mahabbati nabiyyika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu saminu wa tis'un, bab yang ke-98, fi bayanis sama'i, menjelaskan tentang as-sama'. As-sama' niki yakni mendengarkan alunan-alunan syair, alunan-alunan lagu, kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang diungkapkan yang dalam bentuk dilagukan. Tapi pandangan para ulama apakah boleh atau tidak. Haka Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari ani Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Sufyana wa jama'atin minal ulama. Al-Qadi Abu Thayyib dari Imam Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan dan para ulama-ulama, alfazan yastadillu biha ala annahum ra'au tahrimahum,
bahwa mendengarkan lantunan-lantunan lagu, terutama yang mengarahkan kepada lalai untuk zikir kepada Allah, mengarahkan kepada suatu yang mendatangkan tidak ada unsur manfaat, maka mereka berpendapat tahrimahu, akan keharamannya. Sering kita dengar lagu-lagu, apalagi zaman makin ini macam istilah, macam bentuk-bentuk. Nah, tentu dilihat dari isinya, dilihat dari makna-makna syairnya. Apakah makna-maknanya itu mengandung kelalaian, hiburan, malah semakin malas beribadah, maka tentu makruh, dibenci, bahkan mendekati haram. Tapi sebaliknya, ketika ada lantunan-lantunan syair yang kita kenal, misal qasidah, syair-syair bacot yang isinya menggugah semangat dalam beribadah, ada pesan-pesan takwa, ada nilai-nilai kebaikan, maka tentu lagu-lagu niki dihukumi boleh, tergantung dampaknya, manfaatnya. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabi Adabil Qada. Berkata Imam Syafi'i di dalam kitab Adabil Qada, annal gina'ah lahwun. Sungguhnya lagu atau musik, lahwun adalah hiburan, tentu berisi hiburan-hiburan. Makruhun, yang dibenci, atau yang tak disukai, yang makruh. Yusbihul batila, yang menyerupai akan kebatilan. Wa man istaksara minhu, dan siapa yang banyak mendengarkan musik-musik yang tentunya di situ mengandung hiburan-hiburan, apalagi lagu-lagu zaman makin, rata isi syairnya itu isinya adalah pembahasan-pembahasan dunia, malah berbicara semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud sebagai makruhun yusbihut batil, makruh yang mendekati atau menyerupai kebatilan. Dan siapa yang banyak mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan itu, bahwa safihun, maka ia disebut safih, sufaha, bodoh. Turaddu syahadatuhu, bahkan saksinya itu tertolak. Nah, inilah adab-adab yang tentu kita harus jaga pendengaran kita. Tentu pendengaran kita niki aden baik mendengar kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, nasihat-nasihat yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan. Meskipun lagu indah didengar, menenangkan hati, tetapi di dalamnya itu berisi hiburan yang melalaikan untuk zikir kepada Allah, maka itulah yang disebut yusbihul batil. Ketenangan yang sejati, yang hakiki, ketika ada lantunan-lantunan zikir, ada nasihat-nasihat, ada ayat-ayat Al-Quran. Ketika ada orang yang mendengar lagu-lagu yang isinya maksiat, tetapi dia mengakui tenang hatinya, itulah ketenangan palsu. Wa qala al-Qadi Abu Thayyib, istima'uhu minal mar'ati allati laysat bi mahramin lahu. Mendengar lagu-lagu, syair-syair dari seorang perempuan, jadi tukang penyanyi niki dengan nini, yang tentu ia adalah bukan mahram. Penyanyi niki bukan mahramnya. Artinya mahram niki orang yang dilarang untuk dinikahi, haram.
apakah ibunya, saudara perempuannya, anak perempuannya, ia tersebut dengan mahram. Lagu loek dengan kena muhrim. Lamun muhrim makna niki orang yang berihram. Ndek ke muhrim kia pun, saya bukan muhrimnya. Yang tepat adalah mahram. Lamun muhrim orang yang berihram kan. Niki kebalik belah. Istilah yang sering kita dengar di tempat kita. Jadi ketika ada orang yang melantunkan lagu-lagu oleh seorang perempuan yang bukan mahram, la yajuzu inda ashabi Syafi'i, tentu mendengarnya tidak boleh menurut ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Nikilah cara pelihara telinga teniki ketika sudah demen dengah-dengah lagu-lagu, apalagi disampaikan oleh orang yang bukan mahram kita, seorang perempuan yang suaranya adalah aurat, pasti sudah melalaikan telinga niki mendengar yang baik-baik. Sebab ia sengke bergabung dua perkara yang bertolak belakang. Lamun terdemen dengah lantunan-lantunan suara-suara yang melalaikan, maka di saat yang bersamaan buk dah dengar ayat-ayat, buk terdengar kalimat-kalimat zikir. Sebalik lamun terdengar nasihat sasolah, kebaikan-kebaikan, ayat-ayat Al-Quran, lantunan-lantunan zikir senang terdengar, maka di saat yang bersamaan tentu telinga kita, pendengaran kita tidak mau mendengar kalimat-kalimat yang buruk. Ayolah ngak cek dalam diri teniki napi pun, termasuk ketika diri kita membiasakan perbuatan-perbuatan sak solah, biasa tegawai sak solah, maka di saat yang bersamaan pasti diri kita akan menolak melakukan sesuatu yang buruk. Maka terbiasa awak teniki melakukan kebaikan-kebaikan meskipun sepele. Karena meskipun amaliyah kita ringan, tetapi di dalamnya ada nilai ikhlas, keredaan, maka yang ia dapatkan adalah keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amalan yang ringan tetapi di dalam hatinya ada keikhlasan, maka amalan yang ringan itu diberi ganjaran ibarat amalan yang besar, disebabkan karena niat tulusnya. Malah ada amalan yang berat dikerjakan, tetapi karena hatinya tidak ikhlas, tidak ridho, maka amalan yang berat itu di sisi Allah tidak dinilai, karena hatinya dia tidak menerima, tidak ridho, tidak ikhlas. Itulah pentingnya keadaan hati harus benar-benar suci, bersih, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjut, la yajuzu inda ashabi Syafi'i rahimahullah. Kelanjutan, bihalin, dengan keadaan sawaun kana maksufatan au min wara'i hijabin. Baik penyanyi atau yang melantunkan lagu-lagu orang perempuan itu, seorang perempuan itu, apakah ia maksufah, yakni dalam kondisi maksufatan, langsung kita dengar secara langsung di hadapan kita segulang lagu, kita dengarkan lagunya, au min wara'i hijab, atau terhalang oleh satu hijab, batas, mungkin rekaman atau mbih jaga, tidak ada di hadapan kita tapi terdengar suaranya, mau langsung atau tidak langsung tetap la yajuz. Niki inda ashabi Syafi'i. Wa sawa'un kanat hurratan au mamlukah. Demikian juga penyanyi perempuan itu, apakah ia orang yang merdeka atau menjadi budak, sama.
Maka zaman makin niki sangatlah berat untuk bisa menjaga pendengaran kita dari lantunan-lantunan biara lagu-lagu, terutama yang dibawakan oleh perempuan yang bukan mahram gitu. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sahibul jariyati, adapun pemilik jariyah, yakni budak perempuan, ya, idza jama'an nasa, apabila ia mengumpulkan banyak orang, li sama'ya, untuk mendengarkan jariyah itu, suara penyanyi ini, ya, bahwa safihun turaddu syahadatuhu, maka pemiliknya yang mengundang ke banyak orang untuk memperdengarkan suara jariyahnya atau budaknya yang pandai bernyanyi itu, maka ia, pemiliknya ini, safihun, termasuk orang yang bodoh. Turaddu syahadatu, tertolak persaksiannya. Wa qala, dan berkata, wa hukiya ani Syafi'i, dihikayatkan dari Imam Syafi'i, annahu kana yakrahu at-taqtaqatah bil qadibi, bahwasanya ia memakruhkan atau tidak menyukai suara al-qat, at-taqtaqah, ya. Niki makna tok-tokoh niki dari suara ketukan tuk tuk tuk, atau suara gemerincing bil qadib, dengan tongkat. Ketika ada suara syair disampaikan, lantunan lagu, sambil dibarengi dengan suara ketukan tongkat. Wa yaqulu, dan ia berkata, wa du'athu zanadiqatu, ya, bahwa orang-orang zindik membuatnya, ya, liyastagilu bihi, untuk melalaikan bihi, dengan lantunan tokoh tadi, ya, anil Quran, daripada Quran. Niki jarin sebab pun sampai terharaman, sebab pun sampai terlarang, karena melalaikan, menyibukkan terhadap suara-suara itu, sehingga dia lalai mendengarkan Al-Quran. Lemon wah demen dengar musik, terutama lagu-lagu zaman akhir makin, ya, ini isi syairnya sudah dinarak mengandung manfaat, ya, dan malah dihafal oleh anak-anak kecil, ya. Nah, sehingga berdampak kepada telinganya ini, pendengarannya niki akan sulit, ya, tidak mau untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Seandainya pun dengar, ia jalap pendak, ya. Maka bijajari teniki biasaan adat baik dengar, perdengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, ya, yakni nasid-nasid yang mengandung semangat, motivasi untuk ibadah kepada Allah. Nah, lemun tuh biasa langan masih kocet lagu-lagu apa ya kena manfaat, ya. Maka berat telinganya niki untuk mendengar nasihat-nasihat, apalagi ayat Al-Quran. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa yukrihu min jihatil khabri, ya, dan ia membenci, ya, dari sisi khabar, maksud dari dalil yang sudah disampaikan, ya. Al-la'bu bin nardi, permainan bin nardi, dengan dadu, ya. Nabi kenan permainan dengan dadu kartu, okay, atau searak papan terjelatok-letok, iya jagaran dadu, okay. Niki oleh Imam Asy-Syafi'i sangat membenci, okay. Niki aksaro, okay. Aksaro mimma yukrahul la'ibu bi syai'in minal malahi, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i lebih santer membenci atau tidak menyukai permainan dadu ini dibandingkan dengan permainan-permainan yang lain, ya, minal malahi, daripada yang melalaikan.
loe jenis permainan-permainan yang melalaikan. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i lebih banyak ketidaksukaannya terhadap permainan dadu. Karena kebanyakan pemain-pemainnya niki lebih ke judi. Wala uhibbul la'ba bisyatranji, dan aku tidak senang akan permainan bisyatranji. Apa kena satranji? Catur. Niki lu demen catur nggih. Imam Asy-Syafi'i la uhibbul la'ba, aku tidak senang. Bukan berarti haram nggih. Bahasanya tidak senang, tidak sampai derajat haram. Ya. Tapi beliau mengatakan la uhibbu al-la'ba bisatranji. Aku tidak senang akan permainan catur. Ya. Wa akrahu kullama yal'abu bihin nas, dan aku tidak menyukai setiap sesuatu yang oleh manusia melakukannya atau memainkannya. Li'anna al-la'ba laysa min san'ati ahli din, ya, karena sungguhnya permainan-permainan itu bukanlah dari sun'ati ahli din, ya, orang-orang yang napiaran mengurus atau yang menciptakan atau yang mengatur urusan agama. Walal muru'ati, dan juga permainan itu tidak ada unsur muru'ah, tidak menjaga kehormatan. Dia layak hendak misalnya ulama hujan main catur, misalnya itu permainan-permainan melalaikan. Ya. Maka di dalam dunia tasawuf, ya, tentu setiap waktu yang kita lewati ada yang baik terisi-isi perkara-perkara sak manfaat. Ya, untuk perintah kereng-kereng zikir. Maka ketika melakukan permainan-permainan ini, maka bukan zikir tetapi melalaikan. Sampai sedetil niki, ya, teratur di dalam syariat. Ya. Wa amma Malikun rahimahullahu faqad naha anil ghina'i. Imam Malik berkata, sungguhnya beliau melarang anil ghina, musik, lagu, ya. Wa qala, dan ia berkata, iza ishtara jariyatan, apabila ada orang yang membeli jariyah budak, wa wajadaha, ternyata ia mendapati budak itu mughanniyatan, ternyata dia orang yang bisa menyanyi, kana lahu radduha, adalah orang yang membeli itu harus dia kembalikan, tulakan. Cekat nyanyi ternyata tulakan. Ini gila, saking berhati-hatinya Imam Malik yang berkaitan dengan musik, lagu. Wa huwa mazhabu sairi ahlil Madinah, dan itu adalah mazhab seluruh ahli Madinah, illa Ibrahim ibn Sa'id wahdahu, kecuali Ibrahim bin Sa'id wahdah sendiri. Wa amma Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa innahu yakrahu zalika, maka sungguhnya Imam Abu Hanifah memakruhkan yang demikian itu. Wa yaj'alu sama al-ghina'i minazunub, dan ia menjadikan mendengar musik itu termasuk daripada dosa-dosa. Wa kadzalika sairu ahli Kufah, demikian juga, ya, penduduk ahli Kufah, Sufyan As-Suri wa Hammadun wa Ibrahim wa Sya'bi wa ghairuhum, ya. Fa hadza kulluhu naqalahu al-Qadiyu Abu At-Tayyibi At-Tabari, maka semuanya telah menukil, ya, akan pendapat tersebut oleh Imam Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari. Wa naqala Abu Thayyib Al-Maki ibahatas sama'a an jama'atin, bahwa mereka membolehkan as-sama', membolehkan mendengarkan lantunan-lantunan yang tentu di dalam lantunan itu kalimatnya berisi zikir-zikir, nasihat-nasihat, atau bahasa kita niki kasidah-kasidah,
Kasidah niki kan lagu-lagu yang menyentuh hati, apalagi membahas tentang ibu, membahas tentang perjuangan guru, membahas tentang orang tua, keutamaan ilmu, nasihat-nasihat, tapi dibuat dalam bentuk syair, lantunan-lantunan syair, maka tentu nikilah yang dibolehkan, ya. Abahatas sama'i an jamaah, dibolehkan selama arak niki manfaat, arak unsur kebaikan. Faqala, maka ia berkata, sami'a minas sahabati Abdullah bin Ja'far, ya, mendengar dari kelompok para sahabat oleh Abdullah bin Ja'far wa Abdullah bin Az-Zubair wal Mughirah bin Sya'bah wa Muawiyah wa ghairuhum. Ternyata banyak dari kalangan sahabat pun mendengar, ya, as-sama' niki, lantunan-lantunan syair-syair niki, nggih, penggugah jiwa, membangkitkan semangat, nggih. Karena ada sebagian pendapat, sebagian paham mengatakan lagu, musik apapun jenisnya mutlak haram, nggih. Tentu ya dalam kitab niki tidak semua mutlak haram, tergantung isinya, nggih. Bahkan disebutkan dalam riwayat niki bahwa para sahabat termasuk Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Al-Mughirah, Muawiyah dan selainnya, mereka juga termasuk orang yang mendengar masih lagu-lagu, tetapi lagu-lagu motivasi, gitu. Wa qala, dan ia berkata, qad fa'ala zalika katsirun minas salafis salih. Niki, ya. Sungguhnya banyak dari kelompok salafus saleh yang telah melakukan itu. Artinya melakukannya, mereka mendengar lantunan-lantunan nasyid, syair-syair, sahabiyun wa tabi'iyun, baik itu kelompok para sahabat dan juga kelompok dari tabi'in, yakni setelah masa sahabat muncul masa tabi'in, mereka pun juga mendengar lantunan-lantunan puisi, prosa, syair-syair, ya, lantunan-lantunan lagu, bi ihsanin, dengan kebaikan. Artinya ada nilai kebaikan di dalamnya. Wa qala, dan berkata, lam yazal al-hijaziyun, ya, orang-orang Hijazi selalu indana, di samping kami, bi Makkah, yakni di Mekah, yasma'una as-sama'a, mereka mendengar as-sama', yakni lagu-lagu, ya, lagu-lagu nasihat, fi afdali ayyamis sanati, pada hari-hari yang utama setiap tahun. Apa maksudnya? Wahya al-ayyamul ma'dudat, yakni hari-hari yang tertentu, ya, allati amarallahu ibadahu fiha, yang Allah perintahkan beribadah di dalam hari-hari itu. Bizikrihi, dengan mengingatnya, ke ayyamit tasyrik, seperti hari-hari tasyrik. Ya, jadi ada hari-hari tertentu yang kebanyakan mereka dulu, ya, orang-orang Hijaz selalu mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu, misal untuk membangkitkan semangat membela, berjuang terhadap negara, cinta kepada negara, lagu kebangsaan, Indonesia Raya, kan? Nah, niki lagu diiringi dengan musik masuk. Kalau mengikuti pendapat yang mutlak haram, berarti haram dengan kami. Maka tentu kita mengikuti pendapat yang membolehkan selama, ya, selama di dalam lagu itu isinya itu membangkitkan semangat, menambah kecintaan kita kepada negara kita, ya. Malah termasuk ada sebuah pendapat mengatakan terlalu hormat kepada makhluk haram, sampai arak dengan menghormati bendera haram, ya. Tidak sampai ke derajat haram, tergantung nepi tujuan penghormatan ini, ya.
Kalau kita menghormati bendera sebagai bentuk bahwa ini adalah lambang negara, sekedar sebagai bentuk penghormatan, hati tetap tunduk kepada Allah. Allah kita yakini zat yang maha kuasa, maka tak masalah, tergantung keadaan hati kita. Walam yazal ahlul madinati, ya, dan terus ahlul Madinah muwazibina ke ahli Makkah, ya. Beliau juga menjaga kebiasaan itu seperti ahli Makkah, ala sama'i ila zamanina, ya, mendengar lantunan-lantunan syair itu sampai saat ini, sampai zaman kita ini. Nah, jadi tetap langan zaman sahabat, langan zaman Nabi sampai makin, ya. Fadrakna Aba Marwan, maka, ya, kami mendapati Aba Marwan, yakni Abu Marwan al-Qadiyah, walahu jawarin, dan miliknya, ya, ada jawar, yakni jamak dari jariyah, ya, pelayan-pelayan. Jadi Aba Marwan niki seorang qadi, ya, pemimpin atau penghulu, dan ia memiliki pelayan-pelayan. Yasma'na an-nasa, ya, at-talhina, mendengar akan lagu-lagu, ya. Jadi pelayan-pelayan yang dia punya ini, dia menyanyikan kepada banyak orang lagu-lagu, ya. Padahal Aba Marwan ini seorang pemimpin al-qadi, ya. Qad a'addahunna lisufiyah, ya. Sungguhnya Aba Marwan ini mempersiapkan, ya, pelayan-pelayan yang bisa melakukan syair-syair itu lisufiyati, ya, terkhusus kepada orang-orang yang sufi, ya. Qala, ia berkata, wa kana li Atha'i, ya, dan adalah bagi Atha', ya, ini Imam Atha' itu, jariyatani, dia memiliki dua pelayan, yulahhinani, yang bisa bernyanyi, ya. Fakana ikhwanuhu, maka adalah saudaranya, yastami'una ilaihima, mendengarkan kepada dua jariyah atau dua penyanyi itu. Jadi pada masa dulu pun termasuk orang-orang sufi mendengarkan lantunan-lantunan lagu, sehingga sampai makin niki ada kita lihat dengar, ya, tarian napiaran niki salah satu ulama sufi, ya, yakni Jalaluddin Ar-Rumi, ya, dengan tarian khasnya berputar-putar, ya. Namun di situ mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala wakila li Abil Hasan ibni Salim, kaifatun kirus sama'a, bagaimana engkau mengingkari akan as-sama', akan mendengarkan lantunan-lantunan lagu itu. Wa qad kana al-Junaidu, dan sungguh Imam Junaid, wa Syarius Sukti, dan Imam Syarius Sukti, ya, wa Zunnun yastami'un, dan ulama Zun, yakni yastami'un, mereka juga mendengar, ya. Jadi yang kita sering baca menyebut nama-nama ulama sabaru niki, kita selalu bertawasul kepada mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang biasa mendengarkan lantunan-lantunan syair itu, ya. Faqala, maka ia berkata, wa kaifa angkiru sama'a, lalu bagaimana aku mengingkari as-sama' itu, ya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah pun juga mendengarkan lantunan-lantunan suara-suara indah, gubahan syair penggugah jiwa, lalu tentu aku pun bagaimana aku bisa mengingkari. Wa qad ajazahu wa sami'ahu, ya.
dan sungguhnya ia membalasnya dan mendengarnya, ya. Man huwa khair minni, ya, yakni yang lebih baik dariku. Faqad kana Abdullah ibnu Ja'far At-Tayyari yasma'u, Abdullah bin Ja'far juga mendengar, wa innama unkirul lahwah, ya, dan sungguhnya aku mengingkari al-lahwa, yakni suatu yang melalaikan, wal la'ba, dan permainan, pisama, yakni di dalam mendengarkan. Nah, jadi Abdullah bin Ja'far dia juga mendengar, tetapi yang dia ingkari itu adalah lantunan lagu-lagu yang di situ melalaikan, dan juga ada unsur permainan-permainan, gitu. Apalagi lamun wahara suara-suara lantunan lagu, sehingga saking lupa segala macam, akhirnya disertakan dengan perbuatan-perbuatan yang tak layak. Apalagi misalnya dengan konser, lagu nu hendak insyaallah tidak ada nilai-nilai nasihat di dalamnya, terus beronjak-ronjak, iman disertai dengan minum-minum dan seterusnya. Ini baru dilarang, okay. Tetapi ketika ada lagu-lagu yang berisi nasihat, maka semua sepakat ulama memperbolehkan. Bahkan ulama-ulama sufi pun juga tetap menyampaikan nasihat-nasihat, ya, lewat syair-syair, ya. Bahkan mereka membuat syair-syair dan dipuisikan, dilagukan, ya. Waruya an Yahya bin Mu'az, diriwayatkan bahwa Yahya bin Mu'az annahu qala, bahwasanya ia berkata, faqadna salasata asya, kami kehilangan 3 sesuatu. Pamanaraha wala araha tazdadu, ya, maka tidaklah kami melihatnya dan tidaklah aku melihatnya bertambah, illa qillatan, melainkan berkurang, okay. Mana yang 3 yang terus berkurang? Yang pertama, husnul wajhi ma'asyanati, ya, baiknya rupa yang disertai dengan penjagaan kehormatan, ya, sak sengke solah wajahnya, inges, tampang, ya. Sengke niki adalah menjaga kehormatan, ya. Maka tentu orang yang diberi rezeki, diberi nikmat berupa keindahan wajahnya, maka sepantasnya dia harus menjaga kehormatannya. Tetapi di zaman akhir mungkin ketika ada orang diberi wajah yang indah, ya, yang baik rupanya, maka sangatlah sulit menjaga kehormatan, ya. Malah dengan modal tampang yang bagus, sehingga dia seolah-olah menghilangkan harga dirinya, okay, menjual dirinya, ya. Inilah makna yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az, kita kehilangan 3 sesuatu, ya. Yang kedua, wa husnal qauli, wa husnul qauli, wa husnal qauli ma'ad diyanati, ya, baiknya ucapan yang disertai dengan ketakwaan, ya. Solah ucapan, maka sulit dia menjaga ketakwaan, ya. Baik pintar berbicara, ya, cekat berbicara, tapi biasa saking cekat berbicara kadang lekakan dengar, ya. Saking cekat berbicara tergiur orang, menipu orang lain. Maka orang yang diberikan ucapan yang hebat, yang bagus, ya, maka tentu harus disertai dengan ad-diyanah, ya, kedekatan atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnal ikhai ma'al wafa'i, dan baiknya persaudaraan itu besertaan kesetiaan, ya. Adat sholat persaudaraan maka tentu didasari dengan kesetiaan. Iya,
sengke masih makin nggih. Biar tetodait dengan sebenar-benar teman yang setia, teman yang sejati. Sekarang yang sampean tersebut di dalam kitab Al-Hikam ya, bahwa teman yang setia itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengetahui celah kita, aib kita, kesalahan kita. Meskipun Allah mengetahui aib, kekurangan kita, tapi Allah tutup aib kita. Ndek sebar jok makhluknya. Di samping itu Allah terus memberinya rezeki. Dakan jahat hamba kene, dakan ahli maksiat, dakan kafir, tetap tekicani rezeki sidi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi hamba niki tidak ada tujuan sedikit pun supaya ada timbal balik yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lamun manusia. Manusia misal makin anggap batur gitu, santer tak berbaturah gitu. Tapi ketika dia tahu aib kita, tahu celah, tahu kekurangan, mulai wah cerita aib jauh dengan lain, mulai wah menjauh. Maka beda ketika tadi Allah tahu aib kita, kesalahan kita, tetap sebut aib gitu. Nanti cerita sedikit Allah tetap tekicani rezeki. Beda lemon makhluk, lemon dia tahu aib kesalahan kita, mulai wah menjauh, malah dia yang mengungkit-ungkit, menyebar-nyebar ke orang lain. Maka itu bukan ciri daripada teman yang setia. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi hambanya tidak ada unsur timbal balik untuk manfaatnya kembali kepada Allah. Beda lemon manusia, ketika mendekati seorang pasti ada tujuan. Lemon wahangkah mau tujuan, mulai wah menjauh. Maka pantaslah Ibnu Athaillah mengatakan teman yang sejati itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita hadir di majelis niki, kita berkumpul di tempat yang mulia dalam acara yang mulia niki, tentu tepiak teman yang setia, teman yang sejati, yang saling mengingatkan. Ketika arak sopok dengan melakukan maksiat bun penang batur, maka sama ia menjerumuskan temannya itu kepada kesesatan, kepada neraka. Berarti ini teman yang sejati. Gawe terdosa penang, diarantan meringat, diarantan balak. Maka teman yang baik itu ketika kita melakukan keburukan langsung negur. Lagu itu saat tegur sili, ini kita susah malah. Ayah perlu ngaji dua belah pihak. Saat ngaji sehingga dia tahu posisi dirinya. Oh, seandainya kesalah, buku tegur, alhamdulillah, arak batur saat ngingatan. Nah, saat sebelah niki, saat sekek niki dengan sebab ngaji melihat temannya salah, aku tegur mah. Apakah dia mau senang atau tidak dengar teguran saya? Qulil haqqa walau kana murran. Saya harus bicara, harus tegur meskipun dia tidak senang. Karena ini adalah pesan-pesan agama niki. Lemun dua belah pihak niki sama-sama paham di dalam manfaat ilmu. Wa ra'aitu fi ba'dil kutubi, dan aku melihat pada sebagian kitab-kitab haza mahkiyan bi'ainihi, ya. Ini yang dinukil percis bi'ainihi, zatnya maksudnya percis, ya. Kalimatnya niki dinukil percis anil Haris al-Muhasibi, dari Haris al-Muhasibi. Wa fihi, dan di dalamnya nukilan itu ma yadullu ala tajwizihi as-sama'ah, ya. Sesuatu yang menunjukkan atas kebolehan terhadap as-sama', mendengarkan. Jadi hampir rata-rata boleh mendengarkan lantunan-lantunan lagu ma'azuhdihi, padahal dia ahli zuhud. Jadi ahli zuhud lagu demen masih dengar lantunan-lantunan syair.
Sehingga almarhum guru kita membuat syair, ya. Nah, syair ini supaya lebih mudah kita pahami, enak kita baca, mudah kita hafal, maka dibuatkan irama-irama itu. Ya. Nah, iya saya terbahas nih irama-irama, lantunan-lantunan nih, bahasa tengah teh. Dia di pondok saya baca nih, ya. Dengan berbagai macam jenis lagu-lagu. Ya. Nah, itu boleh. Padahal yang menyampaikannya niki, mendengarkan niki orang yang zuhud, ya. Wa tasawunihi, ya, dan kehati-hatiannya, wajidihi, dan kesungguhannya, ya. Fiddini, di dalam agama, wa tasmirihi, dan semangatnya, ya. Jerin ben zuhud, ben penuh kehati-hatian terhadap agama, berdua kesungguhan, berdua semangat, tetapi ia tetap membolehkan alias mendengarkan lantunan-lantunan lagu-lagu yang mendatangkan nasihat atau mendatangkan semangat di dalam menjalankan nilai-nilai agama. Lemak sambung qala wa kana Ibnu Mujahid, masih membahas terkait dengan as-sama. Jadi kitab niki hampir hatam niki, kurang lebih sekitar 313 bab, jaga pira bab. Insyaallah karing 10 bab lah, akan 15, ya. Kurang lebih sekitar 15 bab, insyaallah khatam kitab. Lemot biasa lek pondok, kan ada di pondok niki lemot hataman kitab, biasa yang ngumpulan, ya. Apa kumpulan, mana-mana jin manuk bekarah. Lemamun bau hatam lagu sam arab bude manuk, lemak tiang sempih, nggih. Siap tuh pas penutupan hall. Mudahan bau. Ai bau sebenarnya pokok terbaca bau jelap-jelapan, ai bau masih dah kambelin ketidam di sila bau, nggih. Pokok temele target hatam ai bau. Lagu perlu masih menyampaikan sambil terbaca, sambil nepi hikmah manfaat dari tulisan karya guru-guru kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh para pendahulu kita, sehingga mudah-mudahan ilmu niki terus dari guru ke murid, dari murid jaring guru terus sampai ke anak cucu kita. Nikilah warisan yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mulia orang yang mendalami ilmu agama, karena dengan sebab mendalami ilmu agama dia menjadi orang yang alim, orang yang paham agama. Hanya merekalah yang disebut sebagai pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama niki adalah pewaris Nabi. Maka tentu selayaknya, sepantasnya majelis yang insyaallah dimuliakan niki, kita terus mengingat guru kita, sampai puncaknya nanti pada tanggal 24 Desember. Ya penutupan haul sekaligus hari haul wafat guru kita yang ke-11. Jadi terasa kita ditinggal oleh beliau 11 tahun yang lalu. Pas haul yang ke-10 bulan Januari tahun 2025. Haul yang ke-11 masih bulan Nabiaran tahun 2025 lagu bulan Desember. Jadi dalam 1 tahun ini kita rayakan haul beliau 2 kali. Sehingga ni jelapan muter niki lamun bulan Komariah, nggih. Oleh karenanya sila Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan surah Al-Fatihah pertama kepada almarhum guru kita Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid, Umina dan selepuan ina amak pepuk baluk keluarga yang telah meninggal dunia,
bahkan guru-guru seajah tiang pelunggu sami alif ba ta gitu. Mengajarkan kita huruf-huruf hijaiyah niki guru untuk harana niki. Saya nggak nembe tak tahu baca Al-Quran, lemot tendek tahu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Selepuan niki adalah guru-guru kita, dan kebetulan endah jelosa mungkin atau Robin tersebut hari guru pun maka banyak siswa-siswa kita yang memberikan hadiah jog guru, mana-mana kupi, mana-mana teh, arak sabelian jaje. Niki tradisi makin di sekolah. Tapi sak paling penting niki guru-guru niki nepi sak harapan doa sang murid kepada mereka, terutama guru-guru yang sudah meninggal dunia. Maka sering saya sampaikan rubat yang ditempati tiang pelunggu sami lemun tazikir pengajian, terutama adik-adik pondok niki. Beliau guru kita almarhum Senden man bangun rubat niki sudah berdua cita-cita. Napi cita-cita loe guru ketika meninggal dunia terlupaan si murid. Sehingga beliau membangun rubat niki, aula niki, aden ara ton ngaji, kanak pondok aden ara ton ngaji, para jamaah kumpul zikir. Dan beliau siapkan tempat khusus, bahkan tanah-tanahnya sudah khusus supaya nanti ia tahu ente kuburan. Ajarin wah bewasiat tabarak niki. Ajarin lemon murid-murid kelema aden ara lentulah, maksud aden tetap ingat aden ziarahan kelit. Sehingga setelah jadi aula niki, rubat niki, ndek salah setahun atau 2 tahun meninggal dunia, dan terwujud nepi sak hajatan, sak cita-citaan si beliau. Sehingga tiang sampai tepian balik elek samping niki karena beliau yang berpesan, lewat kamu pihak itu to balik jaga teteh kancah, sampai jebak niki pun beliau yang tentukan posisi-posisi. Nah niki sampun beliau atur, oleh karenanya kesempatan mulai langan malam pertama sampai terus tanpa bosan-bosannya terus kita ingat perjuangan beliau, perjuangan guru-guru kita selepuan, dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan selanjutnya kita doakan kepada keluarga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada keturunan bijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada kubuk yang kita tempati hall niki, mudah-mudahan dengan asbab majelis ilmu, majelis zikir niki Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki sidi-sidi Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.